Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga yang ada di sana semua mendapatkan perlindungan kesehatan dan tambahan ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan menjalankan usaha kerajinan dari limbah yang berbentuk balon data. Pada pertemuan sebelumnya Anda telah belajar tentang ide dan peluang usaha. Lalu dilanjutkan dengan materi SWOT, analisis SWOT. Ya, tentunya Anda sudah melanjutkan itu atau menjalani proses itu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah saya sebutkan tadi. Tentunya Anda sudah belajar materi ini, jadi saya kira di sini saya hanya mengcover atau menjadi alarm kembali ingatan-ingatan yang ada di benak Anda sekalian. Sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai atau menjalankan sebuah usaha, yaitu usaha kerajinan, yaitu ada istilah 6M. Apa saja itu? M yang pertama yaitu man, M yang kedua money, M yang ketiga adalah material, M yang keempat adalah machine, M yang kelima adalah method, dan M yang terakhir adalah market. Nah, keenam konsep itu, keenam M itu tadi merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha. Mari kita bahas satu-satu. M yang pertama tadi adalah man atau manusia. Nah, karena dalam konteks ini adalah soal usaha, maka man adalah pelaku dari usaha itu. Sebagai makhluk yang mulia, manusia dibekali akal dan pikiran serta perasaan untuk dijadikan bekal menjalani kehidupannya. Makanya manusia diberi tugas untuk memimpin dan mengelola dunia ini atau biasa disebut sebagai khalifah. Manusia sebagai subjek dari pelaksanaan sebuah usaha, karena usaha itu tentu membutuhkan ide dan potensi untuk membuat ide atau merancang sebuah ide pada tataran makhluk ini adalah manusia. Sehingga manusia disebut subjek utama karena mereka berpotensi untuk membuat perkembangan atau membuat inovasi berupa ide-ide dan arah tujuan. Dan itu penting. M yang kedua yaitu money, money atau uang. Nah, uang ini semuanya sudah kenal soal itu, jadi tidak perlu dijelaskan ya. Tapi dalam konteks ini uang itu secara ekonomis menjadi hal yang rasional, karena di mana uang itu dijadikan sebuah alat ukur rasional manusia untuk menjalankan kegiatan jual beli dan tukar menukar dan sebagainya. Sehingga uang itu sangat penting karena sangat berguna dalam proses pelaksanaan usaha. Salah satunya yaitu membeli barang, membeli ini itu dan sebagainya. Dan terutama untuk menggaji para pegawai atau tenaga kerjanya. M yang ketiga adalah material. Ada uang nggak ada material nggak jalan, gimana? Jadi material adalah elemen atau sumber daya yang sangat penting juga, karena seberapa banyak itu uang kalau nggak ada sumber dayanya kan buat apa? Nggak mungkin bisa terjadi. Jadi bahan baku, baik itu bahan mentah, bahan setengah jadi atau yang lain, itu sangat dibutuhkan untuk proses membuat sebuah usaha. M yang keempat adalah mesin. Nah, di sana bisa diartikan mesin sebagai teknologi. Jadi tidak hanya mesin-mesin yang mungkin Anda bayangkan itu. Jadi mesin itu bisa hal yang sederhana sampai hal yang kompleks. Jadi artinya mesin itu adalah teknologi, sesuatu yang memudahkan manusia untuk menjalankan produksinya. Nah,
itu namanya mesin. M yang kelima yaitu method atau metode. Jadi seorang atau pengusaha itu membutuhkan sebuah cara untuk menjalankan usahanya agar usahanya efektif dan efisien. Artinya tepat pada tujuan, tepat pada guna, tepat pada waktu. Jadi tidak mengolor-olor. Cara yang baik, strategi yang baik seorang pengusaha akan berpengaruh pada proses produksi, distribusi, dan lain-lain. M yang keenam adalah market atau pasar. Tentu Anda tahu pasar ya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun dalam konteks ini pasar merupakan bisa kita artikan sebagai sasaran produsen untuk menyebarkan hasil produksinya. Nah, untuk mendapatkan perhatian atau pasar yang bagus, maka perlu adanya kajian terkait kebutuhan konsumen. Jadi produk yang baik adalah produk yang dibutuhkan atau diperlukan oleh para konsumen, sehingga produsen harus pandai-pandai membuat survei atau kajian atau setidaknya gambaran umum, mengetahui gambaran umum tentang konsumen itu. Jadi nggak mungkin kan kita bikin sebuah produk yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, komen dan sebagainya boleh disampaikan di kolom komentar. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.